Sesungguhnya Islam adalah agama yang telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala bagi para hamba-hambanya. Allah SWT tidak menjadikan dalam Islam suatu kesulitan atau suatu yang memberatkan bagi para hamba-hambanya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat-ayatnya, sebagaimana firman Allah SWT, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan dia, Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam ad-din ini suatu kesempitan. Juga firman Allah SWT, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dari hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusr, wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauhah wa syai'in min ad-duljah." Wa fi lafz li Muslim, al-qasda tablughu. Yakni bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya din atau agama itu mudah dan tidak ada seseorang yang mempersulit ad-din, memberat-beratkan dirinya dalam beragama atau mempersulit dirinya atau mempersulit ad-din, melainkan din tersebut akan mengalahkannya. Jadi tidak ada seorang yang mempersulit ad-din, menjadikan din suatu yang berat, kecuali dia akan dikalahkan oleh ad-din tersebut. Maka luruslah kalian, fasaddidu, luruslah dalam ucapan dan perbuatan, wa qaribu, dan mendekatlah kepada yang lurus, wa abshiru, dan bergembiralah, wasta'inu bil ghudwati war rauhah, serta manfaatkanlah waktu pagi dan sore hari serta sebagian dari malam hari. Demikian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam lafaz yang lain ada tambahan redaksi, al-qasda tablughu, bersikaplah sedang, niscaya kalian akan sampai. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, hadis ini adalah hadis yang sangat berfaedah, ya, sangat besar manfaatnya, dan mencakup beberapa wasiat dan prinsip-prinsip yang menghimpun kebaikan yang sangat banyak. Dikarenakan Rasulullah SAW telah dikaruniai oleh Rabbnya al-jawami'ul kalim, perkataan yang sedikit tapi mencakup makna dan faedah yang sangat banyak. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dapati kalimat beliau singkat, 1 atau 2 kalimat, tidak berpanjang-panjang, hanya 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat saja. Tapi itu sudah menjadi prinsipnya. Setiap kalimatnya adalah kaidah atau prinsip dan mencakup manfaat yang sangat banyak. Dan ini salah satu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diberi oleh Allah Ta'ala kata-kata yang singkat, sedikit, tetapi makna yang sangat luas dan mencakup faidah yang sangat banyak sekali. Ini kekhususan beliau. Nah, dalam hadis yang singkat ini, yang pendek ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menancapkan dasar-dasar beragama, atau telah meletakkan dasar-dasar cara beragama yang baik, yang selamat, dan menghantarkan kepada tujuan tanpa bersusah payah, tanpa memaksakan diri atau memberat-beratkan diri. Maka beliau bersabda di awal hadis ini, inna ad-din yusr, sesungguhnya agama ini mudah, yakni telah dimudahkan dan disimpelkan, gitu ya, dibuat mudah, dibuat sederhana oleh Allah SWT yang mensyariatkannya, baik dalam perkara akidah, amal-amal, peribadatan, maupun akhlaknya. Semuanya tidak ada kesulitan dan tidak ada takalluf atau memaksakan diri. Kalau kita perhatikan akidah Islam, ketika kita menyebut ad-din atau agama, pertama yang harus terlintas dalam benak kita adalah akidah, keyakinan, rukun iman. Nah, kita perhatikan akidah Islam ini
semuanya kembali kepada 6 prinsip pokok yang kita kenal dengan arkanul iman atau rukun iman, yaitu mengimani Allah Ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mengesahkan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Kemudian mengimani para malaikat Allah, mengimani kitab-kitab sucinya yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, mengimani para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhir dan semua peristiwa yang terkandung di dalamnya, dan beriman kepada qadar atau takdir Allah Ta'ala yang baik atau yang buruk, yang baiknya dan yang buruknya. Inilah akidah Islam, tercakup atau tersimpulkan dalam 6 rukun iman ini. Dan ke-6 rukun iman ini adalah akidah yang sahihah, akidah yang lurus, yang benar, yang hati seorang manusia cenderung untuk mengimani hal-hal tersebut, dan sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang lurus, yang selamat. Dan keyakinan kepada 6 perkara ini akan mengantarkan penganutnya kepada tujuan yang sangat tinggi, dan hikmah yang sangat besar. Begitu pula amal-amal yang diperintahkan dalam Islam dan juga akhlak yang diajarkan oleh Islam, semuanya bagus dan mudah. Amal-amalnya adalah amal yang terbaik, yang dengan melaksanakan amal-amal tersebut akan teraih kebaikan dalam din dan dunia, kebaikan dalam urusan din, dunia dan akhirat. Sebaliknya, dengan meninggalkan amal-amal tersebut akan membuat hilangnya kebaikan din, dunia dan akhirat. Dan semuanya alhamdulillah mudah. Setiap mukallaf artinya seorang yang telah akil dan baligh. Seorang mukallaf, seorang yang telah terbebani, terkena beban karena sudah akil dan baligh, dia akan melihat bahwa dirinya mampu melaksanakan apa yang disyariatkan, baik berupa akidahnya maupun syariatnya. Dia melihat dirinya mampu untuk melaksanakan itu semua, dan tidak memberatkan dirinya, tidak membuat dia harus terengah-engah dan memaksakan dirinya. Tidak. Kenapa? Karena secara akidahnya sangat sederhana dan simpel sekali, diterima oleh setiap akal yang sehat, oleh fitrah yang lurus, dan syariat-syariat yang difardukan oleh Allah Ta'ala semuanya juga sangat mudah.